Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mata pelajaran fikih kelas 9 pada pelajaran ke-10. Semoga kalian santri MTS Husnul Khotimah kelas 9 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Islam telah mengatur seluruh sendi kehidupan dengan aturan-aturan yang jelas dan secara terperinci. Itulah yang dikatakan syariat Islam. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang al-jinayat, yaitu hukum perdana. Dalam kehidupan sangat mungkin terjadi permasalahan-permasalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semuanya ada aturannya di dalam Islam. Pembahasan pertama yaitu adalah tentang pembunuhan. Al-qatlu ala salasati adrubin. Membunuh itu ada 3 macam. Amdin mahdin, murni sengaja, wa khata'in mahdin, murni keliru, wa amdin khata'in, sengaja keliru. Nanti akan dijelaskan satu persatu tentang apa itu pembunuhan yang murni sengaja, pembunuhan yang murni keliru, dan pembunuhan yang sengaja namun keliru. Yang pertama, qatlu amdin mahdin. Huwa an ya'mida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqsudu qatlahu bidzalika. Fayajibul qawadu alaihi fa in afa anhu wajabat diyatun mughalladatun halatun fi malil qatili. Pembunuhan murni sengaja, yaitu seseorang sengaja memukul dengan alat yang biasa untuk membunuh pada umumnya dan menyengaja membunuhnya dengan alat tersebut. Maka orang yang membunuh ini wajib dikisos. Apabila keluarga korban, korban atau keluarga korban memberi maaf, maka dia wajib membayar diat yang diberatkan seketika itu diambil dari harta sang pembunuh. Mungkin kita sering mendengar terjadi pembunuhan yang terencana. Qatlu amdin mahdin ini termasuk atau kategorinya adalah yang terencana disengaja, pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang disengaja ini maka hukumannya adalah dikisos, dikisos, dihukum bunuh juga, atau apabila korban kan sudah meninggal, keluarga korban memaafkan, maka ada keringanan, tapi keringanannya tetap berat. Dia wajib membayar diat, yaitu diat itu adalah denda yang sudah ditentukan, dan diat ini adalah diat yang berat. Seketika itu, seketika itu diambil dari harta sang pembunuh. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan tingkat tinggi, sehingga balasannya, hukumannya juga adalah berat. Adapun tentang
kisos bagaimana ya, diat bagaimana, insya Allah akan dijelaskan berikutnya. Yang kedua, qatlul khotoil mahdi, pembunuhan murni keliru. An yarmiya ila syai'in fayusiba rajulan fayaqtuluhu fala qawada alaihi bal tajibu diyatun mukhaffafatun alal aqilati muajjalatan fi thalathati sinina. Membunuh ya, atau pembunuhan murni keliru. Seseorang melempar sesuatu kemudian mengenai seseorang hingga mati, maka tidak dikisos tapi wajib diat yang diringankan ya bagi orang yang berakal dan ditangguhkan sampai 3 tahun ya. Contoh pembunuhan murni keliru ini adalah ya, misal seseorang ya sedang berburu binatang ya, dia melempar benda itu kan, benda tajam untuk mengenai binatang buruannya, namun ternyata tidak tepat sasaran ya. Benda yang dipergunakan memang untuk membunuh atau benda tajam itu justru mengenai seseorang yang lewat ya di dekat binatang buruan. Akhirnya benda tajam itu mengenai orang yang lewat tadi, lalu dia mati. Nah ini ya dikatakan pembunuhan yang murni keliru. Dalam hal ini ya, hukuman ya bagi orang yang membunuh tanpa ada unsur kesengajaan ya, tadi murni keliru, maka tidak dikisos, namun dia wajib membayar diat ya, denda yang diringankan ya. Yang diringankan ya bagi orang yang berakal, maksud di sini adalah pembunuhnya ini juga orang berakal gitu kan, bukan anak-anak ya. Kalau anak-anak ya boleh jadi tidak sengaja, tapi dia tidak bisa disamakan hukumannya gitu ya. Nah orang yang membunuh ini gitu ya, yang murni keliru ini ada sedikit keringanan ya, yaitu kalau tadi diatnya itu harus dibayar saat itu juga ya, yang murni sengaja itu. Nah kalau murni keliru ini ditangguhkan sampai waktu 3 tahun ya, dikasih tempo gitu kan, pembayaran diatnya itu, dendanya itu selama 3 tahun ya, karena dia memang sengaja mau membunuh, bukan membunuh orang gitu kan ya, membunuh binatang tapi ternyata kena orang dan orangnya meninggal. Nah hukumannya sekali lagi diringankan, walaupun ya bagi kita walaupun seringan apapun ini tetap berat ya, artinya ya berhati-hatilah gitu ya ketika melakukan sesuatu. Yang ketiga, qatlul amdil khoto'i, an yaqsida darbahu bima la yuqtalu ghaliban fayamutu fala qawada alaihi bal tajibu diyatun mughalladatun alal aqilati muajjalatan fi thalathati sinina ya, pembunuhan yang sengaja namun keliru ya. Membunuh ya, setengah sengaja atau sengaja salah, yaitu seseorang membunuh dengan alat yang tidak biasa untuk membunuh pada umumnya, sehingga
orang yang tidak sengaja terlempar itu terbunuh, maka tidak ada kisos, tapi wajib diat yang berat atas yang berakal dan ditangguhkan sampai 3 tahun. Ya, contohnya atau gambarannya ya, seseorang sedang bercanda gitu kan ya, lalu dia memukul temannya dengan sesuatu yang bukan untuk membunuh gitu kan ya, dia pukulkan namun ternyata membuat orang yang dipukul itu terbunuh, mati gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, ini dikatakan pembunuhan yang sengaja keliru. Ya sengaja dipukulnya gitu kan, tapi dia juga tidak menyangka kalau alat itu akan membunuh atau pukulannya akan membunuh, karena alat yang dipakai bukan alat yang biasa untuk membunuh. Ya misalnya seseorang mukul cuman pakai kain gitu ya, atau misalnya pakai sajadah ya, plek itu kan, ternyata karena punya sakit punya jantung gitu kan, dia jantungan akhirnya meninggal ya. Nah, jika terjadi kasus seperti ini gitu ya, maka orang yang membunuh ini dia tidak wajib dikisos ya, tidak usah dikisos, namun dia wajib membayar diat yang berat ya. Maksud berakal tadi sudah dijelaskan ya, jadi si pembunuh ini adalah orang yang berakal ya. Nah, diatnya berat karena ada faktor kesengajaan dalam memukulnya atau melemparnya gitu ya. Nah, namun kan bukan dengan alat yang sengaja untuk membunuh ya. Dan ya dalam hal ini keringanannya adalah pembayaran diat ini ditangguhkan sampai 3 tahun ya. Ya mungkin kalian pernah mendengar tentang hukuman atau denda bagi orang yang membunuh itu adalah misalnya 100 onta. Kalau sekarang 100 onta itu bisa diibaratkan dengan mobil termewah gitu ya. Dan harus satu mobil termewah itu berapa harganya? Bisa MM gitu kan ya. Nah, M dikali 100, berat atau ringan? Tentunya berat gitu ya. Artinya ya, di dalam Islam pembunuhan itu bukan hal yang ringan ya, bukan kesalahan yang ringan, tapi itu adalah kesalahan yang berat ya. Karena apa ya, nyawa itu harus dijaga. Nyawa itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Nah, ketika hukuman bagi pembunuh ini diterapkan ya, apalagi misalnya dengan hukum kisos, sekilas orang mungkin akan berpikir ini adalah kejam gitu ya. Namun ya sebagaimana yang halnya yang terjadi pada saat ini ya di negeri kita atau di dunia gitu ya, betapa murahnya nyawa bisa melayang begitu saja tanpa ada unsur yang jelas gitu kan ya. Nah, karena memang syariat Islam tidak diterapkan gitu ya. Nah, namun ya kita butuh bersabar karena negara kita belum menerapkan syariat Islam. Anak-anak, alhamdulillah ya dengan pembahasan tentang jinayat ya, yang pertama adalah al-qatl tentang pembunuhan kali ini, kembali kita mendapatkan penjelasan, kembali kita mendapatkan pemahaman bahwa betapa Islam agama yang sangat adil, agama yang sangat memperhatikan kehormatan seseorang ya, nyawa seseorang. Agama yang memberikan hak seseorang itu ya dengan adil
dengan sebenarnya ya, sehingga kita manusia atau kita sebagai muslim akan merasa terhormat, akan merasa mulia dengan diterapkannya syariat Islam ya. Sementara gitu ya, orang-orang kafir dengan syariat Islam ini mereka berusaha untuk meracuni ya orang muslim dan manusia seluruh dunia bahwa hukum Islam atau syariat Islam itu kejam gitu ya. Dan mereka tidak tahu ya, contoh ya, jika hukum pembunuhan ini diterapkan sesuai dengan syariat Islam, maka tidak akan ada lagi nyawa yang melayang tanpa sebab yang jelas. Tidak akan ada lagi ya jiwa yang hilang disebabkan urusan yang sepele. Karena apa? Karena hukumannya berat ya. Sehingga orang akan berpikir ulang ya untuk melakukan tindakan yang salah ini, yaitu membunuh ya. Yang semua itu ya belum bisa kita rasakan, namun mudah-mudahan suatu saat nanti ya Allah menghendaki bahwa syariat Islam bisa diterapkan di muka bumi ini, sehingga kita umat Islam, seluruh manusia akan merasakan keadilan, kedamaian, ketentraman. Demikian pembahasan kita dalam kesempatan ini ya. Insya Allah bagi hal yang belum jelas akan kita bahas di Zoom. Demikian anak-anak, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita sama-sama tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.